miskin, fawailul lil musallin, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kami hormati para pampu kita sesepuh, bina pengawas dan jajaran Yayasan Al-Sabi, serta yang sama-sama kami hormati Bapak RW, Bapak RT, serta adik-adik pengurus rias, panitia bulan suci Ramadan, dan semua jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu Masjid Al-Hidayah, insyaallah pada subuh ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang disampaikan oleh sabda Nabi kalau setiap subuh selalu mengatakan, mendoakan kepada umatnya untuk diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang bangun subuh habis sahur ke masjid, benar-benar Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Karena dengan nikmat tersebutlah kita dapat melangkahkan kaki kita ke Masjid Al-Hidayah dan menjadi orang pilihan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga di hari yang ke-22 bulan suci Ramadan ini kita dapat melaksanakan ibadah saum dan insyaallah ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan sampai di akhir Ramadan kita selalu istiqomah, dan keistiqomahan ibadah kita dilanjutkan di luar bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak pula tercurah pada junjungan kita, suri tauladan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang insyaallah kita hanya sangat, yaitu adalah mengharap dari naungan Allah dan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kebetulan jadwalnya dari sahabat saya, yaitu akhina kiram, yaitu Ustaz Fajar, yang tadi menghubungi saya masih belum bisa hadir misi di depan jamaah. Mudah-mudahan next di minggu terakhir beliau bisa hadir mengisi kita. Jika memang Allah lagi berikan ujian kesehatan, Allah sembuhkan, dan jika ada satu halangan, Allah mudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mukadimah tadi saya membacakan surah Al-Ma'un. Adik-adik pasti udah pada tahu surat Al-Ma'un, ya. Al-Ma'un ini adalah surah yang diturunkan di kota Mekah. Kalau surah Al-Quran turun di kota Mekah, berarti golongannya adalah golongan Makkiyah. Dan kebanyakan, sebagian besar surah yang turun di kota Mekah itu pasti cirinya surahnya pendek-pendek. Nah anak-anak jamaah salat subuh, Al-Ma'un artinya adalah barang-barang berguna. Kenapa dikatakan barang-barang berguna? Di sini Allah ternyata menjelaskan dalam tiap ayat surah Al-Ma'un barang-barang berguna bukan seperti yang kita miliki, yaitu berupa emas, ya, berupa berlian, rumah. Tapi Allah dalam ayat pertamanya mengatakan jika kita menjadi orang yang akan berguna di hadapan Allah, ternyata kita tidak boleh mendustakan dari agamanya Allah. Sesuai dengan ayat pertama, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Dusta secara yang sudah kita ketahui, secara bahasa dusta itu adalah bohong. Yukadzibu biddin. Biddin adalah agama, pembohong agama. Nabi Muhammad bilang, siapa saja wahai Allah pembohong agama? Allah menyambungkan ayat ini, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang pertama, hai Muhammad, sampaikan kepada umatmu
Yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik di sini mempunyai arti yang sangat luas, Bapak Ibu, adik-adik sekalian semua, yaitu adalah kita tidak, contohnya mengurusi, tidak perhatian, membiarkan. Mungkin itu di kalangan Bapak Ibu yang mungkin udah pada sukses dalam karirnya. Bagi anak-anak, menghardik ini mungkin istilahnya menghina, ya, mencemooh, mengata-ngatain kepada teman yang sudah ditinggal bapak atau ibunya. Nah, Allah sangat melarang kepada kita semua untuk menghardik anak yatim. Bapak Ibu sekalian, fenomena memang terjadi di sekitar kita. Mohon maaf lahir batin, anak yatim atau piatu ini kebanyakan banyak yang bertanya, kok tingkah laku atau akhlaknya ya agak tidak sesuai dengan anak yang masih ada orang tua dan bapaknya. Karena kenapa? Karena memang itu sudah menjadi qadarullahnya Allah. Kenapa anak yatim piatu seperti itu? Agar Allah ingin umatnya melihat, ya, berintrospeksi diri bahwasanya di sekeliling kamu harus ada yang kamu berikan bantuan, yaitu diantaranya adalah anak yatim. Dan hadisnya luar biasa Bapak Ibu. Dalam hadis sahih Nabi Muhammad, Nabi mengatakan anna yukafilul yatim fil jannah hakaza. Ada yang bilang kahatain. Jadi sambil begini Nabi ngomong pada saat kepada sahabat, aku bersama anak yatim nanti di surga seperti jari telunjuk dan jari tengah ini, dempetnya. Jadi orang yang sering mengurusi anak yatim atau anak piatu akan dekat sama Nabi Muhammad di surga seperti jari telunjuk dan jari manis, jari tengah ini. Jadi begitu dekat. Kalau kita udah membayangkan dekat sama Nabi, tingkatan surganya ini itu adalah tingkatan yang paling tinggi, ya, yaitu surga Firdaus. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang selalu memberikan perhatian kepada anak yatim piatu, khususnya anak asuh di Masjid Al-Hidayah ini, mudah-mudahan dengan hadis ini kelak nantinya dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah jadi kita sebagai mungkin tetangga, keluarga, saudara, jika mendapatkan sesuatu hal yang seperti ini, ada anak yatim yang sangat luar biasa dalam akhlaknya, itu diwajarkan dan bukan kita marahi, kita pukul, tapi itulah tugas kita semua, ya, untuk memberikan perhatian yang luar biasa. Kemarin pada saat kami melakukan hari namanya penilaian sumatif sekolah, ada salah satu murid kami di sekolah saya itu kurang satu murid, dan murid ini kebetulan memang bapak dan ibunya sudah tidak ada. Kurang satu murid, pelaksanaan ujian kelulusan akan segera dimulai. Karena kalau seandainya tidak hadir, maka ujian susulan akan dilaksanakan sendiri atau bersama teman-teman SD lain yang tidak bisa hadir. Itu luar biasa, lebih berat lagi, ya. Ujiannya berada di kecamatan. Nah, ditelusuri Bapak Ibu sekalian, ternyata anak ini bukan berangkat ke sekolah tapi mampir ke tempat permainan games, iya, main PS. Nah, ini posisinya Bapak Ibu guru udah sedikit agak naik pita gitu ya. Tapi saya bilang, ingat, ini anak yatim piatu, tidak boleh sekesal apapun, dengan cara yang bijak, dengan cara yang arif. Karena Pak Bu, kalau satu anak nggak hadir, maka luar biasa kita, Bapak Ibu gurunya pun nanti ketika ujian susulan harus standby di sekolahan, meskipun anaknya nanti berada ujiannya di kecamatan. Jadi mohon kepada Bapak Ibu yang anak-anaknya sedang melaksanakan ujian kelas 6, yang SMP, SMA sudah kelar, mohon sama-sama untuk dikondisikan jam waktu bermainnya.
agar tidak kebablasan. Itu yang pertama. Yang kedua, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang yang tidak mau memberi makan atau memberikan bantuan kepada orang miskin. Bapak Ibu, momentum yang luar biasa di bulan suci Ramadan. Yuk sama-sama kita berbagi. Kita tahu juga dalam hadisnya, barang siapa orang yang bersedekah, ya, baik sedekah apapun, apalagi sedekah yang bersifat mengalir atau terpakai terus, maka nanti akan menjadi amalan yang tidak pernah putus di hari akhir kelak. Oleh karena itu momentum ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terlebih panitia bulan suci Ramadan, Bapak Ibu di Masjid Al Hidayah sudah membuka zakat fitrah. Zakat fitrah tujuannya adalah untuk membantu saudara kita, yaitu yang fakir miskin. Ada 8 asnaf golongan yang mendapatkan zakat fitrah, tapi yang paling penting, yang sangat utama adalah membantu dari saudara kita yang fakir dan yang miskin. Oleh karena itu, lebih baik kita mengawali sekarang berzakatnya, khawatir nanti Idul Fitri kita bisa berbarengan dengan Muhammadiyah tanggal 21. Jadi jangan ditunda-tunda. Memang ada sebagian ulama dan para ahli fikih lainnya menyatakan bahwa yang lebih afdol membayar zakat adalah di akhir bulan suci Ramadan. Tapi jika Bapak Ibu ingin memberikan melalui panitia ataupun lewat instansi badan amil zakat lainnya, silakan di H-7 lah ya maksimal, karena itu merepotkan nanti para petugas amilnya. Kalau memang mau melaksanakan hadis ataupun pendapat ulama yang seperti ini, silakan Bapak Ibu datang langsung saja ke mustahik ataupun ke 8 asnaf di antara tersebut, langsung aja bayar zakat fitrahnya kepada orang yang masuk dalam golongan 8 asnaf. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Yang berikutnya, siapakah pendusta agama? Fawailul lil musallin, yaitu adalah celaka orang yang sholat. Kata Nabi, wahai Allah, kenapa yang sholat bilang celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Dia yang melalaikan ibadah sholatnya. Jadi Bapak Ibu udah paham kita semua, konteks lalai adalah mengerjakan, tapi dengan konsep waktunya yang tidak sesuai di awal waktu. Nah ini yang dikatakan lalai. Tapi Allah tidak mengejas lalai begitu saja. Artinya jika memang orang itu mempunyai satu uzur yang membuat dirinya nanti menjadi satu perbuatan zalim jika tidak dilakukan satu pekerjaannya, maka tidak langsung dikatakan lalai. Ya, tapi yang dikatakan lalai di sini jika memang kita tidak ada satu pekerjaan, tidak ada yang aktivitas begitu sangat penting bagi diri kita atau bagi umat, kemaslahatan dalam kita bertetangga, ini baru yang dikatakan lalai. Kita sholatnya dinanti-nantikan. Tapi pada dasarnya Bapak Ibu, yang lalai saja, yang mengulur waktu aja, yang masih ngerjain sholat aja, Allah katakan adalah sebagai pendusta agama. Apalagi yang meninggalkan sholat begitu saja. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan sama-sama kita tarbiyahkan ibadah sholat kita. Mudah-mudahan di luar bulan suci Ramadan kita menjadi ibadah sholatnya lebih baik dan bisa diteruskan. Yang rajin ke masjid bisa ke masjid. Yang berikutnya Bapak Ibu, pendusta agama yang berikutnya adalah alladzina hum yura'un. Dia adalah orang yang riya. Apa itu riya? Riya itu adalah sombong. Barang siapa yang ada setitik satu perbuatan atau di hatinya sombong, maka la yadkhulul jannah. Ya, Allah tidak akan memasukkan ke dalam surga. Setitik aja sombong. Karena sombong adalah sifat iblis. Kenapa iblis dikeluarkan dari surga? Karena iblis merasa sombong. Sombongnya kenapa? Karena merasa lebih besar daripada Nabi Adam alaihissalam. Aba wastakbar. Ya, kata iblis, saya lebih besar. Wahai Allah, Adam diciptakan dari tanah, sedangkan aku dari api.
Makanya ketika ada manusia yang bersifatnya ria dalam bentuk apapun, baik ibadah, baik sedekah ya, baik kepintaran, kekayaan, dia sombong dengan hal itu, maka tidak akan masuk surga ya. Makanya ketika ada sifat yang ada di hati seperti itu, perasaan, kita dianjurkan oleh Nabi untuk beristighfar segera. Yang terakhir, Bapak Ibu hadirin sekalian, siapakah pendusta agama dalam surah Al-Maun? Dia adalah yang tidak mau memberi bantuan, enggan memberi bantuan ketika sudah diberikan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari segi waktu ya, segi harta dan segi lainnya, dia nggak mau berikan bantuan, maka dia kelak akan dicap sama Allah adalah pendusta agama. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa mentadabburkan surah Al-Maun ini agar kita terhindar dari para pendusta agama. Bagaimana caranya agar tidak digolongkan dalam pendusta agama? Kalau dalam ilmu bahasa Indonesia itu namanya antonim, Pak, Bu, adik-adik ya. Apa itu antonim? Kebalikan, lawan kata. Jadi kalau tidak mau dicap sebagai pendusta agama, yang tadi Allah sebutkan tuh ya, kita jalanin. Kata Allah, kita menghardik anak yatim, ya kita jangan menghardik anak yatim ya. Kita disuruh jangan lalai sholat ya, kita jangan melaksanakan kelalaian sholat, kita sholat di awal waktu, itu lebih baik. Jadi tentu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekhilafan. Mudah-mudahan Allah selalu berikan keistiqomahan kita dalam ibadah, dan mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari sebagai orang-orang pendusta agama. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.